Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fatimah Tuzara, NIM PO 7120210075. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Pengertian, sistem perkemihan manusia adalah sistem yang bekerja sebagai proses penyaringan darah atau filtrasi sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh atau ekskresi. Yang menyerap zat-zat masih dipergunakan oleh tubuh atau reabsorpsi. Zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan dalam bentuk urin atau air kemih. Sistem urinaria dapat dikatakan sistem kerjasama tubuh yang bertujuan untuk keseimbangan internal atau homeostasis. Namun fungsi utama sistem urinari adalah sebagai filtrasi plasma darah, ekskresi zat tidak terpakai dan reabsorpsi zat terpakai oleh tubuh. Anatomi sistem perkemihan. Yang pertama yaitu ginjal, kedua yaitu ureter, ketiga kandung kemih, keempat uretra. Ginjal masuk organ penting dalam pembentukan urin. Dua organ berbentuk kancing itu terletak di bawah tulang rusuk dekat bagian tengah punggung. Ada beberapa fungsi ginjal yang turut berkontribusi agar Anda bisa buang air kecil sebagai berikut. 1. Membuang limbah dan cairan berlebih dari tubuh. 2. Menyeimbangkan kadar air dan elektrolit di tubuh. 3. Melepaskan hormon yang mengontrol produksi sel darah merah. 4. Membantu menjaga kesehatan tulang dengan mengontrol kalsium dan fosfat. Yang kedua yaitu ureter. Ureter adalah dua tabung kecil yang bertugas membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Otot-otot dinding yang ureter biasanya akan terus mengencang dan mengendur agar urin turun dari ginjal. Jika urin kembali naik atau dibiarkan begitu saja, penyakit ginjal seperti infeksi ginjal pun bisa terjadi. Setiap 10-15 detik, urin dalam jumlah yang sedikit akan dialirkan dari ureter ke kandung kemih. Yang ketiga yaitu kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ berongga yang berbentuk segitiga dan berada di perut bagian bawah. Organ ini ditahan oleh ligamen yang melekat pada organ lain dan tulang panggul. Dinding kandung kemih juga akan mengendur dan mengencang agar urin dapat tersimpan. Pada kandung kemih yang sehat biasanya dapat menyimpan hingga 300-500 mili urin selama 2-5 jam. Yang terakhir yaitu uretra. Urin yang telah diproduksi oleh ginjal dan dipindahkan dari ureter dan kandung kemih akan dikeluarkan melalui uretra. Organ saluran kecil ini bertugas menghubungkan kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme atau limbah, dan juga keseimbangan cairan pH darah dan kadar darah. Proses penyaringan darah pun dimulai dari ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Yang selanjutnya yaitu reabsorpsi. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Yang terakhir yaitu sekresi atau augmentasi. Sekresi adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam, basa dalam tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amonia juga melewati proses sekresi, seperti beberapa obat. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang.
Fungsi sistem perkemihan. Fungsi utama sistem perkemihan adalah membantu proses pembentukan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebih dari darah. Urin kemudian akan mengalir ke kandung kemih melalui dua tabung tipis yang disebut ureter. Ketika kandung kemih penuh, Anda akan membuang urin melalui uretra. Selain itu, jika perkemihan yang ginjal juga berfungsi untuk menghilangkan cairan pembuangan yang disebut juga urea. Juga menjaga keseimbangan air, natrium, dan kalium. Produksi urea tersebut saat makanan mengandung protein dipecah dalam tubuh. Sistem ini akan bekerja sama dengan kulit, usus, dan paru-paru untuk menjaga keseimbangan tersebut. Orang dewasa akan mengeluarkan sekitar 2 liter cairan per hari. Jumlah ini bergantung dengan jumlah cairan yang diminum dan yang keluar melalui keringat serta pernapasan. Gangguan kesehatan pada sistem perkemihan. Yang pertama yaitu penyakit ginjal kronis. Ginjal merupakan organ utama dari sistem perkemihan. Gangguan terhadap organ yang satu ini akan mempengaruhi kesehatan Anda. Pada penyakit ginjal kronis, ginjal mengalami kerusakan yang tidak mampu menyaring darah dan dengan baik. Kerusakan ini dapat mengarah kepada pembentukan zat pembuangan dan masalah lainnya, termasuk gagal ginjal. Penyebab dari kondisi ini umumnya adalah penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Yang kedua yaitu kehilangan kontrol kandung kemih. Kandung kemih yang tidak terkontrol umumnya muncul karena otot sphincter uretra terlalu lemah atau terlalu aktif. Akibatnya cairan urin akan lebih mudah keluar saat Anda bersin atau batuk. Kondisi ini disebut dengan inkontinensia urin atau IU. Otot sphincter yang terlalu aktif bahkan dapat memicu keinginan buang air kecil yang sangat kuat, tetapi urin yang dikeluarkan sangat sedikit. Wanita umumnya 2 kali lebih berisiko mengalami inkontinensia urin dibandingkan dengan pria. Kondisi ini semakin mungkin terjadi seiring bertambahnya usia. Yang ketiga yaitu batu ginjal. Gangguan fungsi sistem perkemihan yang satu ini mungkin lebih populer di kalangan orang awam. Batu ginjal memproduksi urin untuk mengeluarkan cairan pembuangan. Batu ini terbentuk saat mineral dan garam asam di dalam urin mengkristal, lalu saling menempel. Jika berukuran kecil, batu ginjal dapat keluar dengan mudah melalui sistem perkemihan, sedangkan batu yang lebih besar akan menyumbat saluran kemih. Kondisi yang akan menghambat keluarnya urin dan menimbulkan rasa nyeri. Yang terakhir yaitu infeksi. Infeksi saluran kemih dan penyakit menular seksual dapat menjadi penyebab masalah pada ginjal, uretra, dan fungsi sistem perkemihan. Kondisi ini terjadi ketika bakteri atau virus memasuki saluran kemih melalui uretra. Segera berkonsultasi dengan dokter untuk mengobati infeksi. Kemungkinan besar Anda tidak bisa mencegah masalah pada saluran kemih, tetapi Anda bisa menjaga kesehatan sistem urinary dengan pola hidup sehat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.